Saudara-saudari yang terkasih, apakah saudara-saudari pernah mengalami kesepian? Setiap orang pernah mengalami kesepian. Bagaimana rasanya kalau mengalami kesepian? Memang salah satu persoalan zaman sekarang adalah kesepian yang makin meningkat jumlahnya. Bukan hanya pada orang kelompok lansia, tetapi juga pada orang dewasa, muda, bahkan remaja. Anak-anak sekarang bisa bilang kesepian. Untuk itu tak heran kalau kita sekarang mendengar adanya jasa pelayanan sleep call, yaitu panggilan telepon sebelum tidur. Sleep call sebetulnya dilakukan sepasang kekasih di malam hari untuk saling bertukar cerita menjelang tidur. Akan tetapi sleep call ini sekarang menjadi salah satu usaha jasa untuk menemani orang yang kesepian agar dapat tidur. Bahkan dikembangkan ke usaha-usaha lain untuk menjadi rekan orang yang kesepian. Seperti ada chatting, pelayanan call me, voice note, reminder. Ada tuh biayanya semua. Mulai jam berapa sampai jam berapa. Kompas pernah mengungkapkannya itu. Ada tulisan-tulisan. Orang mengalami kesepian. Salah satunya karena tidak terhubung dengan pribadi lain. Atau bahkan tidak dekat, tidak terhubung dengan diri sendiri, dan tidak ada kaitan dengan lingkungan sekitarnya. Maka orang yang merasa kesepian ini hidup sepertinya di dalam dunia asing, sekalipun di lingkungan sekitarnya bising. Orang yang merasa sendiri, sekalipun dikelilingi oleh banyak teman, mengalami kesepian. Orang merana bagaikan sebatang kara, walau hidup di dalam sebuah keluarga dengan sanak saudara yang ramai serta anak cucu. Bisa orang mengalami kesepian. Akar dari kesepian yang sesungguhnya adalah orang tidak terhubung dengan Allah. Orang merasa jauh dari Allah. Orang tidak merasa disertai oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran orang yang diharapkan sungguh membuat orang teguh dan tegar di dalam berjuang. Hari ini kita dengar dalam bacaan pertama, Nabi Nathan menyertai Daud ketika ada rencana untuk membuat rumah Tuhan. Kata Daud, Tuhan menyertai engkau. Nathan meyakinkan Daud, Allah menyertai engkau. Laksanakanlah rencanamu. Misalnya seorang anak yang ikut kompetisi, entah kompetisi sains, olahraga, musik, merasa diteguhkan saat melihat ada gurunya atau orang tuanya turut hadir dan mengacungkan jempol. Lalu ia merasa diteguhkan untuk berjuang. Ada orang yang menyertainya. Rasa sepi bisa sirna dengan kehadiran orang lain. Bagaimana jika orang hidup sendiri? Apakah ia sepi? Maka kadang ada orang juga bertanya kepada imam, Romo, hidup sendiri tidak sepi? Ada orang bertanya. Lihat saja, ternyata tidak. Para rahib eremit yang tinggal sendiri di padang gurun, di Indonesia juga ada rahib yang tinggal sendiri di pegunungan, ternyata tidak mengalami kesepian, malah bersuka cita karena merasa dekat dengan Tuhan dan menyertainya. Di Lembang ada Suster Karmel OCD, hidup lepas dari dunia luar, tidak mengalami kesepian dan juga tidak merasa asing dengan dunia sekitar. Mereka dekat dengan Tuhan, berdoa sepanjang hari, hidup kontemplatif, dan dekat dengan hidup kita karena mendoakan kita terus menerus. Ada begitu banyak orang yang meminta doa, berbagai keprihatinan
sekalipun tidak langsung terkoneksi dengan dunia luar, tetapi apa yang menjadi keprihatinan umat disampaikan dan dimintakan doa kepada mereka. Mereka tidak mengalami kesepian karena dekat dengan Tuhan. Itulah pentingnya kehadiran pribadi, baik pribadi manusiawi, teman kita, saudara kita, sahabat kita, kerabat kita, maupun pribadi ilahi, Allah, yang dalam kitab suci ditampilkan dalam diri para malaikat atau para nabi dan orang-orang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, itulah pengalaman Maria yang kiranya sedang seorang diri berdoa, didatangi oleh malaikat Gabriel dan diteguhkan olehnya Allah bahwa Allah menyertainya. Ia tidak pernah sendirian. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Begitu mendengar Tuhan menyertai engkau, luar biasa Maria diteguhkan. Sekalipun setelah itu Maria diberi tugas dan tanggung jawab yang besar, yang tidak pernah terpikirkan di dalam hidupnya, untuk mengandung putra Allah yang menjadi manusia. Maria tidak gentar karena Tuhan menyertai engkau. Seorang wanita belia sanggup menerima panggilan besar tersebut dengan penuh iman, tanpa protes, untuk melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, karena Tuhan yang Maha Kuasa menyertainya. Maria yakin sebagaimana difirmankan malaikat bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Maka jawab Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apapun yang tugas yang diberikan, kalau Tuhan menyertai, pasti akan terlaksana. Bisa dibayangkan bagaimana Maria seorang diri tanpa saksi harus menyampaikan kabar ini kepada orang tuanya, harus memberitahu berita ini. Bisa jadi berita gembira atau berita duka. Harus diberitahu kepada Yosef, tunangannya, bahwa ia mengandung dari Roh Kudus, yang belum pernah terjadi sepanjang zaman. Saudara-saudari yang terkasih, penyertaan Tuhan, kehadiran pribadi, bukan hanya mengusir kesepian kita, tetapi juga meneguhkan perjuangan hidup, sekalipun berat dan mungkin syarat dengan berbagai tantangan. Ada yang menyertai. Kesepian yang terjadi pada sebagian orang saat ini, juga pada kaum muda dan remaja, karena mengalami tidak ada pribadi yang terhubung dekat dan akrab dengannya. Tak ada pribadi yang menyertainya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami dekat dengan Allah kalau sehari-hari tidak pernah mengalami hening, tidak pernah ada jeda, diam, duduk, berdoa, hening. Bayangkanlah anak-anak sekolah. 25 tahun lalu ketika saya terlibat dalam retret, anak-anak sekolah, bayangkan bangun tidur, ngobrol di rumah retret, teriak-teriak, mandi teriak-teriak, masuk ke gereja, ngobrol, masuk ke ruang konferensi, ngobrol, makan, ngobrol, nanti istirahat, ngobrol, tidur, ngigo. Kapan tenangnya, ya? Kapan heningnya? Maka orang tidak betah. Orang pulang sekolah juga duduk sepi, chatting, cari teman, sepi, tidak terhubung, tidak terkonek. Semuanya hanyalah kompensasi, bukan relasi dekat yang sesungguhnya. Kesepian yang terjadi pada kita harus kita syukuri. Karena apa? Menyadarkan kita akan kebutuhan mendesak untuk mendekatkan diri pada Allah, hingga kita mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita dan mengalami diteguhkan
oleh Allah sendiri seperti Maria. Tuhan menyertai engkau. Orang yang disertai Tuhan akan mengalami hidup terberkati karena terhubung dengan Allah, yang akhirnya mendorongnya juga untuk terhubung dengan sesama, dengan diri sendiri, dan juga dengan lingkungan, hingga baik sedang sendiri maupun bersama, ia mengalami sukacita karena tak akan mengalami kesepian. Seorang istri yang ditinggal suami teguh membesarkan anak-anak, padahal anak-anaknya masih kecil, karena mengalami disertai doa oleh suaminya dari surga. Tapi tidak sedikit orang yang mengalami kesepian karena merasa ditinggalkan sama sekali, tidak terhubung dengan orang yang dikasihi, bahkan tidak terhubung dengan Allah sendiri yang sungguh mengasihinya. Orang mengalami kesepian karena hidupnya juga bisa jadi serasa tidak berguna, tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak ada hubungan dengan orang lain, apalagi dengan Allah. Kata-kata malaikat kiranya juga ditujukan kepada kita. Tuhan menyertai engkau. Bayangkan, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Kata-kata ini meneguhkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian, baik saat berjalan sendiri maupun saat berjalan bersama-sama orang lain. Kata-kata itu meneguhkan kita juga bahwa kita disertai Allah, terhubung dan didukung Allah untuk menjadi orang yang juga terhubung dengan sesama, berguna bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, seperti Maria. Tuhan menyertai engkau.